takut sama istrinya. Ada di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Nah, bilang, aduh Ustaz, kalau majaloin, kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nah, kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak sama. Nah, itulah yang takut sama istrinya. Ada nggak di sini kira masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semuanya. Coba lihat, apa masalah tak dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau sekda. Sudah sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tidak ada masalahnya. Ustaz, apa kira tidak ada masalahnya Ustaz? Oh repot, ditipu orang. Maksudnya apa Ustaz? Ini Ustaz, dari bandara naik dalam mobil 1 jam di. Sudah itu baru kita naik speedboat, paling lama 2 jam. Sudah 2 jam naik speed, bukan juga speedboat, orang katinti. Nanti buka lagi nih orang. Dalam hatiku tuh. Udah tuh sudah mau 3 jam ini Pak Haji belum pagi sampai. Dan sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Dia bilang karena kalau saya bilang 9 jam pasti nggak mau datang. Gitu. Makanya masalah. Saya pergi ceramah di Palopo. Oh, naik mobil. Ketinggalan saya di mobil di tengah hutan. Dikira. Dan jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kehujanan, basah kuyup. Dan ada orang mau lewat ambil saya. Karena saya pakai baju putih-putih, terima di hutan. Saya mau begini mobil, aku bilang, kira betul kan nanti bocor lah tabrak kah? Iya, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Semua ada masalah Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. ASN, Bapak Ibu yang mau jadi pegawai baik jabatan, kami cari muka sama bupati, capek. Ibu cari muka, ada di muka. Iya pun. Belen. Santai mako. Karena tong kuliah itu penjilat kayak nggak punya nih harga diri. Apa itu? Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Sudahlah, you cari muka sama Allah, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Apa sih Allah kalau Allah kasih? Tidak ada yang mustahil. Masa bisa nggak suka kayak itu? Kalau Allah yang kasih goyang gerak, jadi fayakun. Jadi kalau Allah gerakkan hatinya langsung tiba-tiba baik, tidak ada yang mustahil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholati asar lagi. Urusan duhur enggak ikhlas Ibu. Saya sholat, betul sholat tapi main-main. Allah. Ihdinas siratal Ada sholat cucu porno. Ibu-ibu ketawa karena kita bayangkan diri kita toh. Sembahyang orang kayak nak kena angin. Allahu Akbar. Apa sembahyang pakai juga? Bu, ada ibu-ibu tanya ke bupati, dia bilang, Ustaz, boleh gitu orang sembahyang tidak pakai BH? Itu sudah tidak pakai di BH. Dia bilang, panas kita dari kerja, nggak ada kipas angin, nggak ada tong AC, panas Ustaz. Jadi boleh, tapi tidak beradab namanya. Sah itu
berarti ibu tidak ikhlas ketemu Allah. Masa gara-gara BH merasa tersiksa? Kira-kira bagaimana kalau ibu PKK pergi menghadap sama bupati tidak pakai BH? Pergi makan tempelin ke sebenarnya. Maka tahu sih, pergi maju menghadap bupati nggak pakai BH. Ya, maka kalau masih susah hidupnya pada sholat, ayo koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi wudukmu tidak sah. Kenapa? Karena tebal sekali bedakmu. Semis memang. Ada tuh itu ibu-ibu pakai bedak kayak Tommy kuliah tembok, biru, abu-abu, krem. Nah biar kau apain mukamu itu, nah kau di. Coba kau rubah mukamu langsung kau menjadi Agnes Monica. Sampai bingung suaminya bilang, astagfirullah kesurupan istri. Ya saya mau bu. Nah, ada orang sudah tabrak tembok. Sudah, ya. Boleh tapi jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, ibu tidak kena wudhu dasar kulitnya. Akhirnya ibu sholat tidak sah. Apalagi kalau lipstik mahal. Nah kasih begini mami wudhu. Nah haula wala quwwata gimana kego. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik nih yang masih sekolah, masih kuliah, sudahlah kau jangan putus asa masa depanmu. Masa depanmu Allah punya kuasa. Dekati Allah, caranya perbaiki sholatmu. Itu kalau ibu dengar gelarnya Pak Ustadz tadi kan, oh jarang-jarang juga seperti itu. Bukan kaleng-kaleng ini banyak nih, doktor, Dasat Latif, SO, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku ibu. Kalau mau ambil 1, ku kasih gitu. Tuh? Allah Maha Kuasa. Tidak ada mustahil. Dulu waktu saya sekolah di kampung, kalau lihat kak pesawat lewat melintas depan kampung, di atas kampung saya, ku kejar itu kapal lutu, kapal lutu, kapal lutu, kapal lutu, itako, sampai saya jatuh di got. Lalu saya bilang waktu itu, bisa dia ini nanti naik pesawat. Subhanallah, dengan izin Allah, capek saya naik pesawat sekarang. Hebatnya lagi, bukan saya pikir tiket. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Siapa yang beli? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Mana caranya? Batas sini bawa di Sampajangmu, kecil itu jadi camat, kecil jadi kepala dinas. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat, berarti ada masalah dengan sholatmu. Tidak ikhlas, pakaian seadanya, wudhunya masih salah-salah, wudhu sambil menerima telepon, sembahyang pegang HP. Ada fansku di kampung, cinta-cinta monyet. Di kampung dulu waktu ku cinta-cinta monyetku dulu. Setelah ngeliat ke viral-viral, selalu menelpon sekarang. Mau ku blokir, nggak enak. Nanti dia bilang kak sombong. Diterima, terancam mama ngecek. Terpaksa, gimana caranya ini? Ku tulis namanya di HP penjual batu bata. Tiba-tiba bunyi menelpon, mama ngecek teriak dia, Ustaz, penjual batu bata. Dia bangkai sayang, tagihan itu ada yang bayar. Oh, enggak langka. Tapi kalau tagihan kawan aku ambil. Nah, oh salah mama, aman. Suatu ketika pulang ke ceramah, bikin teh, haus ketok. Kusuruh, kenapa nak asin ini? Pipi kris itu toples, tertulis gula. Bisa, garam. Kutanya, sayang, kenapa ini gula di sini garam? Nah, bilang, HP tak juga, lain kita tulis dari sini. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, ini para istri-istri ASN.
Kalau pergi suami tak kerja, tinggal pakai sholat duha, doakan. Nah biar siapa yang goda suami tak, kalau Allah lindungi, tidak macam-macam itu. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Tidak mungkin nak tolong ke Allah kalau tidak sembahyang ke. Berdoa. Ada lagi kenapa sih? Saya tidak sangka nak kasih begitu. Sakit sekali hatiku Tuhan. Dulu waktu dia lama dijualkan di sawah. Saudara kenapa nak kasih begini kak? Tapi ibu tidak berdoa. Berdoa tapi update status di Facebooknya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca status lu udah mau. Jadi bagaimana coba sholat, selesai sholat di atas sajadah, you nangis dari situ. Kau minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku, tidak mungkin saya bisa ngawasi suamiku. Engkau maha memelihara, engkau maha mengawas. Awasi dan lindungi suami saya. Hindarkan dia dari wanita jahat dan buat dia pusing kepalanya kalau tidak, dia akan 1 jam. Tidak ada mustahil kalau Allah mau. Ayo, coba kita kan selalu curhat sama manusia. Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu, ibu-ibu selalu curhat merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini bisa nyata. Dia selalu curhat di Facebook. Akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Akhirnya apa yang terjadi? Curhat, didekati sama laki-laki lain, dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Lalu curhat istrinya sama saya, Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kau perempuan kurang ajar. Suamimu pergi carikan kau nafkah berbulan-bulan tidak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah. Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu. Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kau datang suamimu, minta, saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Bukan kau tidur sama laki-laki lain. Saya bilang, bodoh kamu, laki-lakimu manusia terhormat. Kau pergi cari laki-laki bejat. Nah, itu jika menikmati. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang begini. Kenapa? Karena curhatnya di medsos. Cala-calan semua. Tadi saja ibu bupati cala-cala kayak gitu. Turun nggak dari mobil, ada yang bilang ini kecil di pada orang. Yang paling menjengkel, kalau sudah bilang yang satu iyo itu tunjuk baju waktu di YouTube. Makanya kalau orang ceramah depan ibu-ibu hati-hati karena cari salata. Ayo ibu ya, ada masalah itu ngaku dalam sholat. Minta ki, sudah itu sholat duha, doakan suami kita. Ya Allah, suamiku kasih mencari nafkah. Saya tidak mungkin mencari nafkah. Saya urus anak-anakku. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting ya Allah, berkahkan. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uuni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Minta kepada Allah. Maka ibu, ASN, istri-istri pegawai, PKK, pergi suami cari nafkah, tinggal doakan suami kita. Kalau Allah yang kabulkan doa tak, tidak ada yang mustahil suami tak tiba-tiba menjadi orang hebat. Sulit itu kita doakan, baru kita WhatsApp, bang, jangkit galau, jangan menghalalkan segala cara di kantor. Rezeki kita tidak akan kemana, jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Begitu yang saya pahami dalam pengajian. Ya, saya baru berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi kita dalam kerjaan ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita itu. Kalau kita suami dapat WhatsApp seperti itu, langsung dikasih lihat sama teman tak. Dia ini istriku ya.
Betul tahu dia bukan bangsawan, betul dia tidak sarjana, tapi kau lihat istriku, tenang perasaan. Ini kalau tinggi sekolah tapi tidak pernah ada di rumah, bagaimana kita mau tenang? Ditelepon di mana kok? Lagi jogging. Telepon lagi siang di mana kok? Yoga, cerewet ini laki-laki. Bukan cerewet, kau pajoka. Hancur kau ibu. Ya, nah kita juga Pak. Ini yang suka tipu suami istri tak. Alasan rapat ternyata pikir merapat. Selalu dia bilang ada telepon ke Oppo, padahal bukan itu Oppo yang telepon nih. Oppo lagi nak jual. Bapak-bapak dengar ini yang suka hianati suami istri. Masih sandam makimu. Masih ingat waktu tak menikah? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Noro Sidika Nasrul dengan mahar seperangkat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan dari jaminan? Allah. Lalu coba dia itu kasihan istri tak. Nah tinggalkan sidrap, nah tinggalkan pinrang, nah tinggalkan mamuju. Karena suaminya terangkat di sini, dia datang ke sini, ngikut sama suaminya ngontrak-ngontrak, gaji suaminya ala kadarnya, tapi ikhlas untuk apa? Supaya mengabdi kepada suaminya. Dulu dipaksa nikah sama bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya di kampung, ditinggalkan ibunya melahirkannya, menderita 9 bulan untuk melahirkannya, datang ke sini menghargai suaminya, taat sama suami. Lalu bapak hianati istri. Wajar bapak bertahun-tahun cari uang gak bisa beli rumah. Kenapa? Karena bapak hianati istri yang baik di rumah. Maka demi Allah tidak akan ada keberkahan hidup laki-laki yang mengkhianati istri. Tenang ibu, ku boleh lagi hari ini, ku boleh lagi, tenang ibu. Coba lihat itu istri, berapa gaji tak 1 bulan? Berapa gajinya pegawai negeri 1 bulan? 3 juta, 4 juta. Tapi mana bisa hidup zaman sekarang 3-4 juta 1 bulan? Tapi itulah hebatnya istri kita di rumah. Dia bisa hidup 3 juta, 4 juta 1 bulan. Ada cicilan motor tak di situ, cicilan rumah, bajunya anak sekolah kita, pembayar, dan bisa dia atur. Itu jasanya istri kita. Kita kira gampang jadi istri, Pak. Kita kira gampang jadi istri. Coba lihat itu istri kalau hamil. Coba lihat itu istri kalau hamil, susahnya kasihan jalannya. Coba lihat itu istri kalau melahirkan. Ada istri melahirkan senyum. Ada. Mentang-mentang dia istri bupati melahirkan senyum, keluar kena. Coba menderita. Coba kalau menyusui, masih nggak waktu menyusui bu? Masih nggak waktu menyusui? Apalagi ketika usianya anak 7 bulan, waktu tumbuh giginya. Nah bayang kami semua itu diri. Butuh akan nak. Coba itu. Siang anaknya, malam bapak. Menderitanya segini. Maka demi Allah tidak ada keberkahan hidup kalian kalau kau tidak hargai istrimu. Coba lihat, Rasulullah itu 11 istri beliau, tapi tidak pernah ada mengatakan nyesal saya menikah sama Muhammad. Padahal 11 istrinya. Kita 1 istri kita menderita lahir batin. Bagaimana istri kita tidak cepat tua? Kau marahi seenak-enakmu, kau kata-katai seenak-enakmu, dia kerja borongan, dia mencuci, dia ke pasar, dia memasak, dia menyetrika. Lalu kau tidak hargai. Demi Allah gaji istri kita di rumah itu puluhan juta. Kau bisa gaji bagi pembantu 1 bulan juru masak di Makassar, juru masak 2,5 juta. Baru masak itu. Babysitter paling murah 2,5 juta 1 bulan. Yang ngurusi anak berapa nih? 5 juta nih gajinya. Cleaning service paling murah 1,5 juta. Istri lakoni tidak kau bayar. Semua dibayar dan istri kau tidak bayar. Maka cara berterima kasih supaya rezekimu baik di dunia, muliakan istrimu. Kalau dia capek-capek pulang ke kerja, ngomel, wajar, namanya perempuan. Kalau dia tidak ngomel, bawa ke rumah sakit jiwa.
Ada masalah itu kabelnya kalau tidak pernah ngomel. Namanya wajar. Wajar. Kalau dia ngomelin istri kita, Pak, jangan layani. Resep menghadapi wanita penenangkan, diam. Diam saja, tidak usah kau jelaskan. Kenapa? Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Diam saja. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena biar dijelaskan, muncul lagi pertanyaan satu. Dijelaskan lagi, muncul lagi pertanyaan dua. Jelas lagi, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah jelas semua, nah ungkit lagi 5 tahun yang lalu. Nah itulah perempuan ini. Maka resep menghadapi, diam. Kita juga berjantan dalam cerewet wilayah. Kecepat tongki mati kalau cerewet. Kayak gini perempuan sekarang susah ditebak cuaca. Susah ditebak perasaannya. Dibawa ke martabak, kau cari istri dan cari. Apa martabak itu istri habis di rumah. Pernah didengar itu ada istri tukang ngomen. Jadi ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Loh, kenapa bisa? Saya ceritakanlah, ada orang suami istri suka ngomel-ngomel sekali istrinya. Nah, suaminya berpikir bagaimana supaya berhenti ngomel istriku. Nah, bawalah pergi beli berlian. Sudah dibelikan, senangin istrinya dibelikan perhiasan. Nah, pikir suaminya dibawa ini supaya tidak ngomel ini. Banyak ada sumur di kampungnya. Sumur tua usianya 400 tahun ibu. Sumur tua sekali, dalamnya 17 meter. Nah, bawa istrinya, sayang, lihat ke beda ini sumur, ada sinnya. Beli dangkal sih, betul ki dangkal sekali. Paling sampai di lutut jarinya ini bang. Betul ki sayang, iya. Lalu istrinya dekat-dekat sumur, dorong istrinya masuk. Sapi, ngomong, kenapa kau dorong? Ngomel kau di situ, tidak dengar juga. Mendengar kau tuh. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur. Hitam, besar, tinggi. Kaget istrinya, suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam mau ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam mau ngomel aja kerjanya. Lebih saya lari. Dengar kibedeku. Itu. Jin aja yang datang kalau ngomel kie. Apalagi suami kan sudah pensiun. Kang Inatung itu kalau pulang disambut sama istri tak. Bila kamu di sisiku, enak perasaan ya. Pas suami tak marah-marah berantakan kamar, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak itu. Ibu-ibu dulu kan begitu lagu-lagunya, lagu-lagu dakwah. Yang tuh mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, napang kumikasan suaminya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Nah, satu kalau mau selamat dunia ini, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, terutama sholat. Suami pergi kerja ibu, dukung dengan doa, ya. Yang kedua, hablum minan nas. Mana hablum minan nas? Hubungan sesama kantor, kepada pegawai, kepada pimpinan, diperbaiki ini. Manusia yang paling baik kata Nabi, bukan yang paling rajin sholat tahajud malam-malam, bukan yang paling rajin Senin Kamis, bukan yang tiap tahun pergi umroh. Siapa yang paling baik kata Nabi di antara kalian? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka jadi pegawai kalau kalian mau dicintai Allah, sukses, baiki sama orang. Ada penduduk datang mau urus KTP, jangan dipersulit. Jangan lagi pura-pura, lari pulpen Pak Camat. Kami bilang, betul ibu? Banyak masalah memang di sini ya. Jadi, sebelum kita baik sama bupati, sebelum baik sama ibu bupati, pak wakil bupati, istri wakil bupati, anggota DPR, kepala dinas, sebelum kalian baik sama pimpinan, yang pertama dan utama kepada orang tua. Kepada orang tua. Ini kadang-kala saya heran lihat pegawai, hormat sama kepala dinasnya, tapi kurang ajar sama ibunya. Memangnya kepala dinas kasih sekolah ki?
Kalau kepala dinasnya panggil langsung. Tapi kalau mamanya telepon, datang saya ke dulu, nah ini dia adikmu. Dia kita tidak tahu, saya sibuk. Bagaimana hancurnya perasaan orang tua kalau kita kasih begitu. Demi Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ibu-ibu, baik sama orang tua tak, terutama juga kepada mertua. Ini ibu-ibu sekarang sopan sama bapaknya tapi kurang ajar sama mertuanya. Demi Allah, ibu tidak dapat bau sorga. Kenapa? Mertua itu menurut Quran orang tua juga. Tidak boleh dibedakan yang melahirkan dengan mertua. Ini datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Terima kasih, boleh sih. Nasi itu, nasi. Baru kasihan duduk, nak bilang kapan ki pulang mak. Pak, saya dengar ini sesama lelaki Pak. Kalau ada model istri begitu, dan dia tidak hormati orang tua tak setengah mati sekolahkan, lebih evaluasi. Jangan cerai janda. Jadi dia apa Ustaz, tambah jadi 2, biar dia tahu rasa. Mestinya istri yang baik, kalau datang itu mertua, tak sujud syukur ki Bu. Alhamdulillah aku kirim orang tua. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gaskudi garis tua Republik Indonesia. Jangan sampai bapak tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Misal ada rezeki berlebih, kita kasih tahu cerita, saya mau belikan dulu mama ini kudung dik, belikan juga baju kodong gamis bapak. Lama-lama tidak kita pilih besuk. Saya mau pulang kampung bawakan ini. Langsung istri, apa? Bapakmu, mak terus apa? Langsung dia bilang, kau di Padek tidak jadi. Berhenti kau jadi laki-laki kalau ke sini. Apa laki-laki takut sama istrinya? Ada di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Nah bilang, aduh Ustaz, kalau mak jaloin, kasih pecah piring, kasih pecah 1 lusin. Nah kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak di sana. Nah itulah yang takut sama istrinya. Ya, berbuat baik sama ibu, orang tua. Nah sekarang, kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang kurang ajar sama orang tuanya? Salah satu sebabnya karena bapaknya suka kasih makan uang haram. Jadi kalau ibu bapak pegawai suka kasih makan uang haram anak, yang heran nanti besar tidak ngurus. Lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibunya sakit, siapa yang ngantar ke rumah sakit? Sopirnya. Kenapa? Karena dari kecil memang uang haram dikasih makan anaknya. Maka kalau Mai punya anak seperti yang tadi kita dengar ngaji, urus anak. Itulah kewajiban istri. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan kita? Suami jangan haram. Kawin lagi, betul Kak, demi Allah kawin lagi. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Kan enak juga ketika kita sudah sakaratil maut, ada anak tak semua kumpul bacakan Yasin. Begitu kita meninggal, alhamdulillah anak kita selalu kumpul tiap malam Jumat untuk gajikan orang tua. Nah itu hanya bisa kita dapat kalau kita didik. Ini orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau tidak sholat. Hebat anak Ustaz, maga sih hebat. Macelah ada mau bahasa Inggris, SD movie. Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Banyak, pergi makin di Inggris. Itu di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua, Ibu. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bagaimana? Salah satu cara memiliki anak yang soleh dan soleha, jangan lupa selesai sholat, kembali lagi sholat. Selesai sholat doakan anak kita. Ringkas sekali, silahkan ibu catat. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu mau kita baca. Mau kita suap anak tak cucu tak, Allah mana?
Rabbi habli minas sholihin. Mandi kita sampo usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih bangun pagi-pagi bisikannya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan kita supaya jadi anak yang soleh. Pergi sekolah kita perlu lagi bisikannya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan karena sampai di sekolah ayo bolos belajar, doakan tadi mamakan soleh. Ada kemanakanku mau maghrib masih main bola di lapangan. Sudah Mina, ayo, sudah. Pergi berjamaah sama om di maghrib. Sedikit lagi om, tunggu ini. Masih main bola, asan. Ustaz dasar masuk lapangan. Berbisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis bu. Biar semua orang lihat. Jago lah tahu Ustaz. Berbisik di kemanakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku juga makan jipit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas.